Hai Sobat Cantik, welcome back to UFO Skincare Channel. Nah, di sesi Beauty Talk kali ini, kita akan kupas tuntas permasalahan jerawat. Siapa nih Sobat Cantik yang sedang mengalami permasalahan jerawat? Pasti ganggu banget ya, dan bikin penampilan kita jadi kurang pede. Tapi jangan khawatir, di sesi kali ini kita akan belajar bagaimana jerawat bisa terbentuk, kemudian apa penyebabnya, dan juga bagaimana cara mengobati dan mencegah supaya jerawat tidak muncul kembali. Simak penjelasannya ya. Pertama, kita belajar dulu bagaimana jerawat bisa terbentuk. Huh? Oh. Why do we get pimples? Because they don't want me to look handsome. No. Pimples are caused due to the activity of sebaceous gland present in our skin. This gland produces an oily substance called sebum. Sebum comes up to the skin surface through a pore and moisturizes our hair and skin. Oh, like a moisturizer? Absolutely. Oh. However, sometimes the pore gets blocked due to dead skin cells. Due to this blockage, the sebum gets accumulated, creating a bump. As sebum is a very good source of nutrients for the bacteria in our skin, they start to grow in that area, leading to an infection. Our immune system responds to this infection by sending blood and immune cells. Blood makes the area red, whereas the immune cells kill the bacteria, resulting in inflammation and formation of a pimple. Pertama, kita kenali dulu kulit kita. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini adalah lapisan terluar dari kulit yang merupakan pelindung atas permukaan tubuh. Lapisan kedua adalah lapisan dermis yang berada di bawah epidermis. Di dalam lapisan dermis terdapat kelenjar-kelenjar dan juga jaringan ikat. Termasuk di dalamnya adalah kelenjar keringat dan juga kelenjar minyak yang berperan dalam pembentukan jerawat. Kemudian yang terakhir adalah lapisan hipodermis yang terletak di bawah dermis. Di lapisan ini fungsinya adalah menempelkan kulit ke tulang dan otot. Lalu kenapa bisa ada jerawat? Tubuh memiliki kelenjar minyak yang akan menghasilkan sebum atau minyak yang berfungsi sebagai pelembab alami kulit. Ketika kita malas membersihkan wajah, maka kotoran dan juga sel-sel kulit mati akan menyumbat pori-pori. Pori-pori yang tersumbat akan mengakibatkan sebum tidak bisa keluar dan akhirnya membengkak dan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Nah, ketika bakteri ini semakin berkembang, maka akan terjadi pembengkakan pada kulit. Disinilah tubuh akan merespon dengan mengirimkan sel darah merah yang akan mengakibatkan terjadi kemerahan di sekitar kulit dan juga sel darah putih yang berfungsi untuk membunuh bakteri tersebut. Nah, beginilah proses terbentuknya jerawat. Sebum yang terperangkap dalam waktu yang lama juga akan berubah menjadi blackhead atau komedo hitam bila terbuka dan terpapar dengan polusi udara, dan juga whitehead atau komedo putih bila tertutup. Sedangkan bakteri yang mengakibatkan terbentuknya jerawat adalah bakteri Propionibacterium acnes. Next, cari tahu yuk apa saja penyebab jerawat. Nah, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan munculnya jerawat, baik dari internal maupun eksternal tubuh. Yang pertama ada meningkatnya hormon androgen.
Nanti kita akan belajar lebih lanjut apa sih hormon androgen itu. Kemudian ada faktor keturunan. Jadi, andaikan ibu atau bapak kita memiliki riwayat jerawat, maka kita pun rentan dengan resiko berjerawat. Kemudian, ada perubahan hormon pada remaja ataupun wanita sebelum menstruasi. Yang keempat, ada produk perawatan kulit yang menyebabkan komedo. Jadi, kita harus berhati-hati ketika memilih produk perawatan kulit. Pastikan untuk memilih produk yang bahan dasarnya air, bukan minyak. Kemudian ada faktor iritasi dari lingkungan, seperti polusi dan juga iklim lembab. Kemudian adalah memencet atau menekan jerawat dengan menggunakan tangan, yang akan mengakibatkan jerawat semakin bertambah banyak. Dan terakhir ada faktor stres dan emosi yang tidak stabil. Nah, apa sih hormon androgen itu? Jadi, hormon androgen berfungsi untuk membantu mengontrol sebum yang dihasilkan oleh kelenjar minyak. Bagian tubuh yang memiliki kelenjar sebum paling banyak terdapat di bagian wajah, dada, dan juga punggung. Itulah mengapa jerawat sering muncul di bagian-bagian tersebut. Nah, hormon androgen ini akan meningkat pada usia remaja, sehingga masalah jerawat banyak ditemuin ketika kita masih remaja. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ketika usia kita sudah matang, kita pun juga akan tetap memiliki jerawat. Apa saja jenis jerawat? Nah, jenis jerawat berdasarkan bentuk bisa dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah jerawat yang tidak membengkak atau biasa disebut dengan komedo. Komedo ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu komedo putih atau whitehead dan komedo hitam atau blackhead. Komedo putih ini tertutup, sedangkan komedo hitam terbuka dan terpapar dengan polusi udara sehingga berwarna kehitaman. Golongan yang kedua adalah jerawat yang terjadi pembengkakan, yang kemudian akan dibagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah jerawat papul. Jerawat papul ini memiliki ciri bengkak kemerahan yang terdiri dari sel darah merah. Next ada jerawat pustul. Jerawat pustul adalah jenis jerawat papul yang memiliki pus atau sel darah putih dan sisa-sisa reproduksi bakteri. Jenis yang terakhir adalah jerawat nodul atau jerawat yang kemerahan, memiliki pus, dan terletak di dalam permukaan kulit. Nah, rasanya pasti sakit banget ya ketika ada jerawat papul, pustul, maupun nodul di wajah kita. Jerawat berdasarkan usia bisa dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada akne vulgaris. Jadi, jerawat ini biasa dialami oleh remaja dengan rentang usia dari 14 tahun sampai 17 tahun dengan bentuk jerawatnya meradang atau jerawat batu yang ditandai dengan komedo dan juga kulit kemerahan yang bersisik. Jenis kedua ada rosacea acne. Jerawat ini biasanya terdapat pada wanita berusia 30 sampai 50 tahun dengan tanda-tanda timbulnya kemerahan yang memicu peradangan. Nah, apa sih penyebab jerawat ini? Yang pertama ada stres, kemudian paparan sinar matahari, kemudian udara yang tidak baik, lalu konsumsi makanan tinggi kafein, alkohol, dan juga berbahan dasar susu. Kemudian faktor menopause dan juga konsumsi obat-obatan. Next adalah inversa acne. Jerawat ini adalah penyakit kulit kronis yang ditandai dengan abses,
lesi, dan jaringan parut. Biasanya terdapat di bagian ketiak, bagian bawah dada, ataupun paha. Penyebabnya adalah faktor genetik, kemudian kebiasaan merokok, kegemukan, penyakit diabetes, sindrom metabolik, dan juga penyakit Crohn. Setelah kita mengetahui penyebab jerawat, sekarang kita belajar bagaimana cara menangani jerawat. Nah, untuk cara penanganan jerawat ini dibagi berdasarkan jenis jerawatnya. Untuk komedo, baik blackhead dan juga whitehead, yang pertama, perbanyak konsumsi makanan yang menghambat pertumbuhan jerawat. Kemudian, kita juga harus cuci muka 2 kali sehari. Dan rajin membersihkan wajah dengan peeling dan juga masker. Peeling ini berfungsi sebagai eksfoliasi, supaya mencegah tertimbunnya sel-sel kulit mati. Next, untuk jenis jerawat papul, pustul, dan juga nodul. Cara penanganannya pun hampir sama. Yang pertama, konsumsi makanan yang menghambat pertumbuhan jerawat. Kemudian, rajin cuci muka 2 kali sehari. Dan juga lakukan perawatan kulit di klinik dan juga menggunakan skincare. Nah, ada beberapa hal yang harus kita hindari, termasuk konsumsi makanan kita sehari-hari. Menurut penelitian Scafer, konsumsi roti, makanan manis, pastry, dan soft drink ternyata dapat menimbulkan jerawat. Serta, studi di Korea menunjukkan bahwa konsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi atau susu yang telah diproses dan makanan tinggi lemak akan memperburuk keadaan jerawat pada wajah. Lalu, makanan apa saja yang dapat menekan pertumbuhan bakteri penyebab jerawat dan menurunkan produksi sebum? Perbanyaklah konsumsi makanan yang mengandung asam lemak linoleat. Asam lemak linoleat ini banyak ditemukan di minyak zaitun, tempe dan tahu, minyak jagung, ikan salmon, serta ikan tuna. Kemudian, kita harus memperhatikan kebiasaan berikut untuk mencegah timbulnya jerawat. Yang pertama, jangan menyentuh wajah dengan tangan yang kotor, karena akan mengakibatkan kotoran menyumbat pori-pori dan akhirnya akan menimbulkan jerawat. Yang kedua, jagalah kebersihan rambut, karena rambut ini dekat dengan wajah, sehingga rambut yang kotor juga akan membuat pori-pori tersumbat. Kemudian, terlalu cepat menyerah dengan pengobatan jerawat. Ingat, semua itu berproses. Jangan tergiur dengan hasil instan, karena biasanya yang instan itu mengandung bahan yang berbahaya. Kemudian, jangan terlalu sering mencuci muka, karena akan membuat produksi sebum akan bertambah banyak. Cucilah muka 2 kali sehari. Kemudian, ketahui cara mencuci muka yang baik. Jangan menggosok muka terlalu keras, karena akan mengakibatkan kulit iritasi. Kemudian, hindari mengorek dan juga memencet jerawat. Selain akan mengakibatkan bekas jerawat, ini juga akan memicu timbulnya jerawat yang baru. Kemudian, perhatikan konsumsi makanan, termasuk konsumsi gula dan juga makanan manis lainnya. Selanjutnya, kita lakukan perawatan wajah dengan menggunakan produk skincare yang tepat. Nah, pilihlah skincare yang mengandung bahan alami, yang sudah memiliki sertifikat halal, sudah lulus uji BPOM, dan juga sudah terbukti memberikan hasil yang terbaik. Nah, untuk perawatan blackhead dan juga whitehead, kita harus rutin membersihkan wajah menggunakan eksfoliasi. Kita bisa gunakan masker Epoch Glacial Marine Matte
dari Nu Skin. Masker ini sangat cocok digunakan untuk membersihkan wajah dan juga akan mencegah timbulnya jerawat. Kemudian, untuk jenis jerawat papul, pustul, dan nodul, gunakan serangkaian solusi akne dari Evo Skincare yang terdiri dari Evo Acne Facial Wash, Evo Acne Toner, Evo Acne Night Cream, Evo Acne Day Cream, dan juga Evo Acne Spot. Nah, ini adalah rangkaian dari produk Evo Skincare yang terbukti mampu mencegah timbulnya jerawat. Sekian sesi pembahasan tentang permasalahan jerawat. Terima kasih sudah bergabung dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita berjumpa di sesi Beauty Talk selanjutnya ya. Sampai jumpa.